Tapi namanya rezeki itu bukan uang yang kita pegang, Bu. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita makan. Itulah rezeki. Uang yang banyak itu belum tentu bisa kita nikmatin. Bisa jadi di antara uang kita ini ada uang orang lain. Gitu ya. Nah, saya misalnya ada uang saya, ada uang pemain Persib. Pemain Persib juga belum tentu sama dia, sama istrinya. Sama istrinya juga belum tentu sama dia. Ya kan? Bisa jadi untuk yang lain. Belum tentu apa yang kita miliki menjadi rezeki kita. Bisa jadi rezekinya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi, yang pada hari kemarin Kang Deddy Mulyadi itu akan menyerahkan bonus untuk tim Persib tim Maung Bandung sebesar 1 miliar rupiah, yang merupakan hadiah atas juaranya Persib Bandung ini dalam kompetisi Liga BRI Indonesia. Dan sebagai bentuk apresiasi, Kang Deddy Mulyadi itu menyiapkan bonus sebesar 1 miliar rupiah. Ada hal yang menarik yang terjadi manakala Kang Deddy Mulyadi mengambil uang tunai 1 miliar rupiah tersebut dari Bank BJB, yang kemudian beliau bersama dengan asistennya Haji Mumu itu berangkat untuk menuju ke gedung DPRD Jawa Barat. Ketika di perjalanan, Haji Mumu kemudian sempat beliau berkata tentang bahwa baru pertama melihat uang sebesar itu, sebesar 1 miliar. Ya, kita juga sama, saya pribadi belum pernah melihat secara langsung uang sebanyak cash 1 miliar rupiah. Kemudian Kang Deddy Mulyadi menjelaskan satu kalimat berkaitan dengan rezeki. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan rezeki itu, kita saksikan pada video berikut ini. Mantap, aduh. Kira gedo artos sakieunya. Guru pemain Persib mana? Tapi namanya rezeki itu bukan uang yang kita pegang, Bu. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita makan. Itulah rezeki. Uang yang banyak itu belum tentu bisa kita nikmatin. Bisa jadi di antara uang kita ini ada uang orang lain. Gitu ya. Nah, saya misalnya ada uang saya, ada uang pemain Persib. Pemain Persib juga belum tentu sama dia, sama istrinya. Sama istrinya juga belum tentu sama dia. Ya kan? Bisa jadi untuk yang lain. Belum tentu apa yang kita miliki menjadi rezeki kita. Bisa jadi rezekinya orang lain. Gitu. Kadang bisa lewat doang ya, Pak. Udahlah, mah nggak usah semiliar. Cukup sebulan 5 juta. Yang penting tiap bulan aja ya, Pak. Tiap bulan ada dan sehat. Nah, kamu makan gaji 5 juta dahar gratis. Alhamdulillah. Sare teu mayar. Alhamdulillah. Ngilu sare di hotel. Alhamdulillah. Ya kan? Makan bergizi terus. Wete kan? Wete. Nyese? Dicucun. Alhamdulillah. Ukur ke pemajikan setor, terus numpakan. Angkat deui. Antun hiji deui, Pak. Naon kuliah? Bersyukurna. Baheula leuwih geutik gajina kan? Lumayan dijalani, dinikmati, disyukuri. Insya Allah cekap wae disyukuri. Duit ya? Artos, Pak, aduh. Asa ngimpen nyepeng artos ya. Sore ini kita berikan. Iya, Pak. Dan yang harus paling penting adalah kepada manajemen Persib. Kita harus berterima kasih juga pada para penonton, para bobotoh. Betul, Pak. Ya kan? Kang Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa rezeki itu adalah berkaitan dengan bahwa apa yang kita punyai itu belum tentu menjadi rezeki kita. Dia menggambarkan tentang
apa yang beliau miliki, uang yang senilai 1 miliar itu adalah miliknya, tetapi belum tentu bisa menjadi rezekinya, karena rezeki itu dalam pandangan beliau adalah apa yang sudah dimakan. Nah, begitupun nanti ketika diserahkan kepada para pemain Persib sebagai bonus, belum tentu juga akan menjadi rezeki mereka, karena bisa jadi itu bisa menjadi rezeki anak istrinya. Nah, inilah konsep rezeki yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Maka mungkin yang dimaksud adalah bahwa kita ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta. Dan harta yang sesungguhnya yang kita miliki itu bukan yang kita punya sekarang ini, bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di bawah bantal dan di bawah kasur, atau bukan yang kita simpan di lemari besi di rumah, tetapi harta yang sesungguhnya yang kita miliki ini sebagai rezeki kita adalah apa yang kita makan, yang sudah kita makan, yang sudah kita nafkahkan, yang kita sudah infak sedekahkan. Nah, hakikatnya harta kita yang hakiki, yang sesungguhnya yang akan kita bawa dalam kehidupan dunia dan sampai kepada akhirat adalah harta yang sudah kita makan dan harta yang sudah kita infak sedekahkan. Nah, ini konsep daripada rezeki yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oleh karenanya tentu untuk kita semua harus menyadari hal ini, bahwa apapun yang kita punya sekarang ini, apapun itu sesungguhnya bukan milik kita, bukan milik kita. Yang sudah jelas menjadi milik kita itu hakikatnya adalah apa yang sudah kita makan. Apa yang sudah kita makan menjadi energi untuk kita, yang memberikan kemanfaatan kita beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan amal soleh. Itulah rezeki kita. Dan rezeki kita sesungguhnya adalah di mana kita memiliki kekayaan, memiliki harta, memiliki uang, kemudian harta dan kekayaan atau uang itu kita nafkahkan untuk keluarga kita, untuk anak istri kita, dan untuk membantu sesama kita. Itulah hakikatnya harta yang hakiki untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa ketika seseorang meninggal, maka mengiringilah 3 perkara. Yatba'uhu, jadi yatba'uhul mayyita salasatun. Jadi seorang mayit itu yang akan dimakamkan itu mengiringi 3 perkara. Apa yang mengiringi itu? Maka 2 perkara dia akan kembali dan 1 perkara akan menemaninya. Apa 3 perkara itu? 3 perkara yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan harta itu dia akan kembali, tidak mengikuti kepada orang yang meninggal, tetapi wa yabqa amaluhu, yang akan kekal mengikuti orang yang meninggal adalah amalnya. 2 perkara, yakni keluarga dan harta, kembali kepada kehidupan dunia, dan yang menemani kita di alam barzah, di alam kubur adalah amal kita. Maka harta kita yang sesungguhnya itulah adalah apa yang kita makan dan apa yang kita sudah infak sedekahkan. Itulah hakikat daripada kekayaan harta kita. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi juga mengingatkan kepada kita bahwa di balik rezeki yang kita miliki itu ada hak orang lain. Apa yang sekarang kita punya belum tentu adalah harta atau rezeki kita dalam bahasa Kang Deddy Mulyadi. Bisa jadi itu adalah rezekinya orang lain. Jadi artinya apa? Jangan pernah kita berat untuk kemudian mengeluarkan apa yang kita miliki itu ketika Allah berkehendak untuk dikeluarkan. Ya, jangan jadi orang yang kikir, jangan jadi orang yang pelit, karena apapun yang sekarang kita miliki hakikatnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan titipan. Jadilah kita seperti orang parkir atau juru parkir yang dia punya banyak mobil, tetapi kemudian ketika mobil itu diambil oleh yang punyanya, maka dia tidak merasa keberatan, karena dia hanya sekedar menertibkan, merapihkan agar kemudian menjaga agar aman daripada apa yang diamanahkannya itu. Jadi kalau kita jadi seperti juru parkir dalam menghadapi apa yang kita miliki, maka ketika diambil oleh yang punyanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada rasa berat. Kita ini adalah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kita punya semuanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
termasuk fisik kita ini, ya, hati kita ini, semua yang kita miliki di jasad kita ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kesehatan kita, sakitlah kita misalnya, kemudian kita merasa berat, merasa sedih, tetapi itu adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika misalnya ada orang yang kita cintai, entahlah itu suami ataupun istri, entahlah itu anak ataupun keluarga lainnya, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berat karena kita hanya sekedar orang yang diberikan amanah untuk menjaganya. Begitupun ketika kita diberikan amanah untuk menjaga harta kekayaan, maka tunaikanlah amanah itu sesuai dengan sang pemberi amanah. Untuk apa, kemana, dan bagaimana. Dan ketika harta itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita kemudian merasa berat hati, apalagi kemudian menjadi sedih, gelisah, gundah gulana. Tetapi ikhlaskan semua itu, karena hakikatnya apa yang kita miliki ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, rezeki kita belum tentu adalah merupakan harta kita. Rezeki kita yang sesungguhnya adalah apa yang sudah kita makan, yang kemudian dengan rezeki itu kita melahirkan amal-amal kebaikan di dalam hidup ini. Kita doakan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi senantiasa Allah berikan kesehatan dan tetap semangat mengurus masyarakat, mengurus Jawa Barat untuk menghantarkan masyarakat dan Jawa Barat menuju masyarakat dan Jawa Barat yang istimewa. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.